Jadi bulan Rajab adalah bulan terbukanya hijab, dan kita diberi kesempatan oleh Allah di bulan Rajab ini. Maka bila ingin terbuka, hanyalah mujahadah yang sungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu rasa, satu jiwa, satu cipta, meta fakta, fakta bicara, rahayu untuk alam semesta. Sedulur Gus Afik yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kemuliaan dan keutamaan bulan Rajab. Kemuliaan dan keutamaan bulan Rajab di antara nikmat besar yang diberikan kepada kita adalah sehat dan kesempatan. Akan tetapi, dua macam nikmat ini banyak yang melupakannya. Dan pada malam ini kita diberi nikmat kesempatan besar, yaitu usia kita memasuki tanggal 1 bulan Rajab, yang mana bulan Rajab adalah bulan yang mulia, bulan yang menjadi pintu gerbangnya bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan yang mulia, bulan yang agung, dan kemuliaan bulan Rajab itu dapat diketahui melalui tanda-tandanya. Apakah tanda-tandanya kemuliaan atau keagungan bulan Rajab itu? Ada beberapa tanda, di antaranya kemuliaan bulan Rajab ditandai dari segi namanya. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, Sultan Aulia Arifil Baghdad, dalam kitabnya Al-Ghaniyah, Rajabun itu kalimat musyitak, kalimat yang dikeluarkan dari kalimat tarjib. Dari kalimat tarjib timbullah kalimat Rajabun, dan artinya tarjib adalah at-ta'zim atau agung. Jadi Rajabun itu artinya agung, agung nilainya. Maka dilihat dari segi namanya, bulan Rajab itu adalah bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang karomat, serta bulan zahirnya mukjizat Rasulullah SAW terbesar kedua. Kemuliaan yang kedua, bulan Rajab ditandai dari segi isinya. Qala Rasulullah SAW, innama sumya Rajaba li'annahu yatarajjabu fi khairun katsira li Sa'bana wa Ramadhan. Bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya adanya dinamakan Rajab karena dia itu bulan yang agung. Di dalam bulan Rajab kebaikan yang banyak untuk persiapan bulan Sa'ban dan bulan Ramadan. Jadi bulan Rajab adalah bulan
untuk mempersiapkan diri dalam rangka berpacu amal baik di dalam bulan Sa'ban dan bulan Ramadan. Kemuliaan yang ketiga, bulan Rajab dilihat dari kepanjangan huruf. Rajabun. Rajabun itu terdiri dari 3 huruf, yaitu Ra, Jim, dan Ba. Ra kepanjangan dari rahmatullah, artinya rahmatnya Allah. Jim kepanjangan dari jundullah, artinya kemahamurahan Allah. Ba kepanjangan dari birullah, artinya adalah kebaikan Allah. Jadi Rajabun adalah rahmatnya Allah, kemahamurahan Allah, dan birullah artinya adalah kebaikan Allah. Kemuliaan yang keempat, bulan Rajab dilihat dari sebutan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran diterangkan bahwa bulan Rajab itu termasuk bulan hurum. Diterangkan dalam surat At-Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna idzata suhuri indallahi isna asara sahram fil kitab. Inna idza suhuri indallahi insa asara sahra fil kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan bagi Allah itu 12 bulan, tersebut dalam kitab Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan 12 bulan itu ada 4 bulan yang dinamakan bulan haram, arba'atul hurum. Itu 4 bulan yang di dalamnya diharamkan mengadakan peperangan, dan 4 bulan hurum itu yang 3 bergandengan, yang 1 terpencil. 3 bulan yang bergandengan itu adalah Dzulqa'dah atau Shilo, Dzulhijjah atau bulan ibadah haji, Asyura atau bulan taubat. Yang terpencil itu hanya 1, yaitu bulan Rajab. Jadi bulan hurum itu adalah ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Asyura, dan yang terpencil adalah bulan Rajab. Dan kemuliaan yang kelima, bulan Rajab dilihat dari segi amalan-amalan di bulan Rajab. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajabun qala Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sa'bana wa balikna Ramadana. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala telah masuk bulan Rajab, beliau berdoa, ya Allah, berilah kami berkat pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jadi Rasulullah SAW sendiri berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sa'bana wa balikna Ramadana. Dan kita sebagai umat Islam haruslah mencontoh Rasulullah.
ojo kementus, ojo ita itu, lan ojo sombong. Yaitu mulai malam ini atau 1 Rajab hendaklah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sabana wa ballighna Ramadhana. Ini harus dikerjakan tiap hari terus sampai akhir bulan Ramadan. Berapa kali? Tidak ada keterangan dalam hadis. Boleh dibaca pagi, siang, sore, malam, dan ini merupakan amalan yang pertama. Keterangan doa di atas, dalam doa tersebut yang diminta pertama adalah berkah di dalam bulan Rajab dan bulan Saban. Kemudian permintaan kedua adalah sampaikanlah usiaku bila dan bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Dengan meminta berkat atau barokah berarti telah meminta hidupnya barokah, usahanya barokah, yang ditanam supaya barokah. Biar partai-partai ceker-cekeran, itu adalah hal yang sangat rendahan. Asal barokah, maka doakan saja supaya barokah dengan syarat cara-cara partai tersebut baik, dan asal partai-partai yang kalah tidak sakit hati serta yang menang tidak takabur. Insya Allah nanti pada tahun 2024 Indonesia pasti akan barokah. Barokah, kata-kata berkat itu asalnya dari barokah. Barokatun, bukan berkat yang biasa nek dikira bosokan itu, atau dikira-kira berkat itu mabrek terus diangkat terus koyo awake dhewe iku ngenduri lah utawa hajatan iku nek mas mabrek menika langsung diangkat, iku jenenge berkat. Dan barokah itu bahasa Arab maksudnya subutul khairi ilahi fi syai'in, tetapnya kebaikan ketuhanan di dalam sesuatu. Meskipun ada suatu kebaikan, tapi bila tidak tetap, maka namanya bukan barokah, melainkan hanya baik. Uang yang sedikit tapi dapat barokah itu akan menimbulkan kebaikan yang banyak, juga lestari, dan bisa menyelamatkan diri kita dan keluarga kita serta masyarakat kita. Lain dengan uang yang banyak, ratusan juta, tapi tidak barokah, maka akan menimbulkan kesengsaraan. Meskipun begitu, kadang-kadang ada yang terpancang dengan uang banyak. Orang-orang suka uang itu bukanlah suka kertasnya atau rupanya, akan tetapi yang disukai adalah apa? Coba pemirsa, ini kok seneng uang? Sing suka itu sebenarnya apa? Jadi uang itu yang kita sukai karena apa? Uang itu adalah wasilahnya atau pelantarannya. Meskipun penguk, asal masih bisa buat membeli macam-macam barang, tentu masih disukai. Atau selama uang itu masih berlaku untuk perantara, selama itu
uang itu akan disukai. Jadi yang disukai pada uang itu adalah di balik rupanya atau kertasnya. Dan dalam Al-Quran, barokah itu ada yang di dalam air, di dalam usia, di dalam waktu. Seperti Lailatul Mubarakah. Ada yang di tanah, di bangunan seperti Ka'bah, dan sebagainya. Dan dengan meminta wabalikna Ramadana, ini menyangkut umur serta mengandung rahasia yang sangat besar. Kalau kita mengerjakan doa tersebut, maka seandainya di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan ini akan ada musibah besar yang menimpa kita dan sedulur Afik semua. Insya Allah musibah besar tersebut akan diubah oleh Allah Ta'ala menjadi musibah dalam mimpi saja, tidak sampai kenyataan di alam nyata. Umpamanya mati, maka akan mati dalam mimpi saja. Itulah kehebatan dari doa Rasul, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sa'bana wa balikna Ramadana. Kemuliaan yang keenam, bulan Rajab dilihat dari segi waktu. Terbukanya hijab Nabi Muhammad SAW. Selama Muhammad menjadi Nabi 12 tahun, Muhammad itu hanyalah menerima berita-berita saja, menerima wahyu. Ada berita mengenai surga, ada berita yang mengenai neraka, ada berita mengenai kolam, Lauful Mahfud, ada berita mengenai nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Adam, Nabi Sid, Nabi Idris, dan sebagainya. Akan tetapi Nabi sendiri belum pernah menyatakan apa-apa yang telah diberitakannya setelah 12 tahun. Jadi Nabi waktu masuk bulan Rajab, disitulah disingkapnya tabir atau hijab yang menghijabi Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad dinaikkan sampai di atas langit 7 dengan tujuan linuriyahu min ayatina. Itu adalah tujuannya, untuk memperlihatkan kepadanya sebagian ayat-ayat kami. Di situ menyaksikan dan bertemu tokoh-tokoh rohaniah dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, bertemu semuanya. Jadi bulan Rajab adalah bulan terbukanya hijab, dan kita diberi kesempatan oleh Allah di bulan Rajab ini. Maka bila ingin terbuka, hanyalah mujahadah yang sungguh-sungguh. Dengan terbukanya hijab, nanti akan tahu kenyataan-kenyataan yang selama ini hanya kita duga-duga saja. Hijab itu bukan hijabnya Allah, karena Allah tidaklah terhijab. Yang terhijab adalah kita, dan hijab kita sangatlah banyak. Jutaan hijab, jutaan belenggu, dan sebenarnya kita dididik terus supaya membuka hijab, dan itu adalah terserah kita mau apa tidak, itu terserah kita. Dan di bulan Rajab ini adalah kesempatan untuk kita, kesempatan untuk diri kita,
kesempatan untuk membuka hijab-hijab kita yang telah terpendam. Karena apa? Karena dosa-dosa kita. Inilah kesempatan untuk mencapai linurilahu min ayatina, seperti yang Rasulullah pernah laksanakan. Sedulur Afid yang dimuliakan Allah, itulah kemuliaan atau keutamaan di bulan Rajab. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bisa memberikan pencerahan-pencerahan untuk sedulur sedoyo. Jika ada kemuliaan-kemuliaan yang lain tentang bulan Rajab, sedulur bisa komen di kolom komentar. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.